Inilah Prime Talk tajam mendalam debat final Pilkada DKI Jakarta yang berlangsung semalam menyuguhkan suasana baru dengan menghadirkan komunitas-komunitas masyarakat di Jakarta. Ada 4 komunitas yang hadir yaitu nelayan, warga rusun, UMKM, dan masyarakat transportasi. Pertanyaan yang dibacakan perwakilan komunitas sebelumnya sudah dirumuskan oleh panelis melalui FGD atau Focus Group Discussion. Integritas mereka juga dijamin oleh para panelis. Namun usai debat ramai dibicarakan di media sosial perihal pertanyaan yang dinilai menyudutkan salah satu pasangan calon. Nah, benarkah demikian? Kita akan membahasnya dengan analis politik Indobarometer M. Kodari. Kemudian juga akan bergabung bersama kami Ketua Bawaslu DKI Jakarta Ibu Mimah Susanti dari luar studio, dan juga salah satu panelis debat final Pilkada DKI Ibu Eni Sri Hartarti yang akan bergabung dari gedung KPK Jakarta. Hal ini sesuai dengan tema debat yaitu dari masyarakat untuk Jakarta. Debat final Pilkada DKI Jakarta melibatkan 7 panelis yang bertugas merumuskan pertanyaan yang akan disampaikan 4 komunitas yang dihadirkan sebagai subtema debat. Komunitas yang dihadirkan mulai dari komunitas UMKM, komunitas nelayan, komunitas warga rusun, dan komunitas masyarakat transportasi. Pihak KPU mengklaim komunitas yang dihadirkan sudah sesuai kesepakatan masing-masing pasangan calon. Pertanyaan yang disampaikan komunitas yang merupakan hasil rumusan panelis banyak mempertanyakan kebijakan yang sudah dilakukan atau yang sudah ada saat ini. Saya ingin bertanya kepada kedua kandidat calon gubernur, Pak, kami ini warga rusun Jatinegara yang direlokasi akibat normalisasi Kali Ciliwung. Kami menderita tidak saja secara ekonomi tapi juga secara mental. Kami benar-benar merasa drop. Saat ini kami tinggal di rusun yang sering bocor, padahal kami harus menanggung beban biaya bulanan terus-menerus. Bila Bapak terpilih, apakah Bapak tega untuk terus-menerus membebani kami biaya rusun yang bocor ini? Terima kasih, Pak. Ya. Mendapat pertanyaan bernada komplain warga rusun, tentu saja menjadi kesempatan Basuki Cahayapurnama untuk mengklarifikasi. Sementara pihak Anies mengambil kesempatan untuk mengelaborasi jawabannya sebagai tawaran yang lebih baik. Sudah tinggal di pantai Jakarta turun-temurun. Apakah kehidupan kami sebenarnya diikuti oleh atau saya tidak? boleh bantu ya Pak? Apakah kehidupan kami sebenarnya diakui atau tidak? Betul itu yang mau disampaikan? Ya. Ya. Pertanyaan Iwan dari komunitas nelayan juga bernada komplain dan mempertanyakan kebijakan Pemprov DKI soal reklamasi. Basuki Cahayapurnama pun kembali mengklarifikasi pertanyaan nelayan ini, bahkan menyodorkan sejumlah fakta yang menguntungkan bagi nelayan. Sementara pihak Anies kembali memanfaatkan pertanyaan ini untuk menyampaikan tawaran bagi para nelayan, termasuk menyampaikan sisi buruk rencana reklamasi. Salah seorang panelis Yayat Supriyatna memastikan tidak ada rekayasa dan intervensi dalam proses rekrutmen serta pemilihan pertanyaan yang dibacakan oleh para wakil komunitas. Yayat juga mengaku telah melakukan proses diskusi dengan para komunitas yang telah dijaring dan dipilih sebelum debat pilkada. Terkait masalah pertanyaan-pertanyaan yang dibacakan oleh komunitas nelayan, Yayat menyatakan pertanyaan tersebut dibuat oleh para nelayan itu sendiri. Ini sebetulnya berbicara tentang aspirasi, bukan persoalan pilkadanya. Karena siapapun yang menjadi gubernur Jakarta, masalahnya sama. Tidak ada masalah-masalah lain kecuali bagaimana untuk membantu nelayan tersebut, gitu kan. Nah, kita para yang datang juga menandatangani akte integritas, fakta integritas, bahwa ini tidak ada kaitan dengan persoalan-persoalan pilkadanya, tapi berbicara tentang nelayan-nelayan tersebut. Para panelis memang mengklaim tidak berpihak. Pemilihan komunitas juga berdasarkan pertimbangan yang matang. Kemunculan pertanyaan dari komunitas cukup memberi warna berbeda dibanding dengan 2 debat sebelumnya. Namun muncul kritikan agar KPU DKI Jakarta semestinya di awal sebelum debat menjelaskan netralitas komunitas yang dihadirkan dan komitmen mereka dengan menandatangani fakta integritas. Tim Liputan, Metro TV.
200 juta untuk Integritas komunitas di debat pamungkas. Saya langsung menyapa Ibu Mimah Susanti, Ketua Bawaslu DKI Jakarta. Anda kalau melihat dari debat semalam begitu, bagaimana pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh dari komunitas ini? Apakah cukup adil? Halo Mbak Andini, selamat malam. Beberapa pertanyaan ini kan sudah melalui proses seleksi ya oleh tim penalis, gitu ya. Dan jujur aja kalau pertanyaan ini kan memang kita tidak mengetahui ya. Ini udah ada diskusi dan dipercayakan penuh kepada tim penalis. Dan ini tentu saja kan udah menjadi kebijakannya KPU DKI Jakarta. Sepenuhnya kita serahkan kepada KPU DKI Jakarta. Kalau misalnya soal adil atau tidak, ya pertanyaan-pertanyaan itu kan diambil ya sendiri oleh nelayan yang memang sudah dirumuskan oleh tim penalis yang dipilih oleh KPU DKI Jakarta. Ibu Mima, ini banyak yang berpendapat begitu kalau misalnya terlalu menyudutkan salah satu pasangan calon dan juga menguntungkan pasangan calon lainnya. Dari Bawaslu sendiri melihat nggak ada kecenderungan seperti itu? Pertanyaan-pertanyaan itu kan sudah disusun ya dan dimasukkan ke dalam tempat tertentu gitu ya, terus dipilih dan tentu saja kan penanya kan sudah tidak mengetahui lagi ya pertanyaan yang mana yang akan terpilih. Dan kita percaya penuh pada tim finalis, mereka sudah merumuskan ini dengan baik ya dari diskusi-diskusi dan dialog bersama para atau kelompok-kelompok masyarakat ini. Ibu Mima, tidak ada yang melihat ini pertanyaannya terlalu tendensius begitu mungkin yang dibacakan dari salah satu komunitas misalnya di sana? Pertanyaan ini kan bagian dari aspirasi mereka ya. Menurut saya ya justru Paslon sudah menjawab dengan baik kok semalam. Baik, saya langsung ke Mas Kodari. Nggak ada yang terlihat tendensius. Oke, saya langsung ke Mas Kodari. Mas Kodari, Anda juga menonton begitu semalam. Ya. Kalau Anda sendiri melihat dari pertanyaan-pertanyaan komunitas yang dianggap ini cenderung berat sebelah begitu, Anda melihatnya bagaimana? Pertama, kalau saya sih menghargai ya adanya sesi pertanyaan oleh komunitas. Selama ini debat pilkada itu memang selalu didominasi oleh pertanyaan dari panelis, dari ahli. Panelis itu atau ahli itu orang elit, orang yang punya kemampuan yang sangat spesifik dan kadang-kadang apa yang dipikirkan elit itu bisa beda dengan yang dipikirkan oleh rakyat. Nah, pilkada itu kan buat rakyat, buat masyarakat. Jadi sebetulnya saya sangat menyambut baik keberadaan komunitas dalam acara debat. Bukan hanya bahwa mereka representasi dari rakyat, tetapi juga kita bisa merasakan kita bisa mendengar apa suara rakyat dan kita bisa mendengar bagaimana calon gubernur kita ini merespon keinginan rakyat begitu. Apakah dia bisa membangun komunikasi, bisa menjawab persoalan yang real, itu akan kelihatan ketika pertanyaan itu diajukan oleh rakyat. Kan cara bertanyanya saja udah beda banget tuh panelis dengan rakyat, komunitas dari nelayan, komunitas dari transportasi dan seterusnya. Kekurangannya adalah menurut saya soal komunitas ini agak dianggap enteng begitu, taken for granted. Oke, pokoknya kita tunjuk, yang nunjuk mungkin panelis yang sudah selama ini berinteraksi. Panelisnya kan macam-macam, ada yang dari latar belakang ekonomi, ada sosiologi, ada komunikasi dan seterusnya. Nah, panelis selama ini dianggap netral. Tapi apakah kemudian komunitas itu sama dianggap netralnya? Ternyata tidak begitu. Dan kita tidak menduga juga barangkali pertanyaan-pertanyaan yang keluar itu nadanya agak tajam. Kalau panelis dia bisa menyusun kata-kata yang netral. Tetapi kalau rakyat yang menyusun pertanyaan pasti isinya keluhan. Saya jamin. Mau dia gubernur, incumbent, atau dia mau calon gubernur, kalau ketemu rakyat pasti isinya keluhan. Jadi saya sih cenderung positive thinking saja ya, bahwa memang pernyataan-pernyataan yang keluar atau pertanyaan-pertanyaan yang keluar itu memang spontan dari mereka. Cuman memang bagaimana komunitas ini dipilih, bahwasanya dalam proses itu mereka menandatangani fakta integritas, bahwasanya kemudian misalnya ya, dugaan saya mereka ini kan ngambil pertanyaan dari sebuah kotak atau sebuah tempat. Dugaan saya di dalam kotak itu ada beberapa pertanyaan. Jadi penanya sendiri juga nggak tahu dia dapat pertanyaan nomor berapa. Dan itu kelihatan misalnya dari nelayan, beliau membaca itu terbata-bata.
Karena mungkin juga nggak paham juga pertanyaan ini apa begitu. Jadi kalau menurut saya perlu dijelaskan, perlu dibangun mekanisme. Kalau ada komunitas itu dipastikan nanti netral begitu. Misalnya kita punya 10 komunitas, tapi yang diberikan kesempatan berbicara itu cuman katakanlah 4. Kalau Anda lihat netral nggak komunitasnya semalam itu? Nah, itulah maksud saya. Dari sekian banyak komunitas, kenapa yang muncul komunitas yang ini begitu? Sehingga timbul pertanyaan macam-macam. Walaupun menurut saya sebetulnya yang paling penting itu bukan pertanyaannya, bukan pertanyaannya, tapi jawabannya. Justru pertanyaan-pertanyaan yang sulit ketika bisa dijawab dengan baik itu malah hit banget. Contoh ya. Kita bahas nanti jawabannya seperti apa dan kita juga akan bergabung dengan salah satu panelis debat Gubernur Pilkada Pamungkas ini, Bu Eni Sri Hartarti. Kami masih menunggu sambungannya setelah jeda pariwara.